kamu bakalan nyesel nanti. Ingat aja omongan aku. Ih, udah deh, mending pergi aja sana. Yang ada tuh kamu bentar lagi bakalan nyesel. Terserah kamu aja. Perasaan kamu kerja serabutan bukan kantoran? Ya, jadi kamu setelah dengar aku nggak jadi apa-apa, kamu nggak mau sama aku gitu? Udah dari dulu, aku tahu dari dulu emang kamu ya susah, miskin ya. Kayaknya kalau misal aku itu jadi istri kamu, gak bakalan betah deh aku, apalagi sekarang jadi pacar aku. Udah deh, mending aku cari yang lain aja daripada sama kamu. Alhamdulillah, pagi ini cerah banget ya. Jadi aku keinget waktu dulu masih ya nggak ada kerjaan, dan sekarang alhamdulillah banget aku udah pekerjaan udah enak, ekonomi aku udah tercukupi. Jadi aku nggak boleh semena-mena sama orang, karena aku dulu tahu rasanya kalau orang kaya itu identik dengan merendahkan orang yang miskin. Jadi aku nggak boleh ya semena-mena lah sama orang lain. Aduh, aku kenapa sekarang keinget sama Intan ya. Jadi aku juga pengen tahu sekarang sifat Intan seperti apa. Dan kalau misalkan aku udah sukses kayak sekarang, pasti Intan mau sama aku. Aku juga harus mencari tahu Intan saat ini seperti apa. Tapi aku nggak boleh jujur sama Intan kalau misalkan aku udah sukses sekarang. Jadi dengan cara ini aku bisa mengetahui sifat Intan seperti apa. Dan kalau misalkan aku bilang sama Intan kalau misalkan aku ini udah sukses, ya pastinya dia udah mau sama aku. Dulu kan dia sangat nolak sama aku ngajak jalan dia nggak mau, aku ngajak makan dia juga nggak mau ya. Jadi aku bilang sama Intan kalau misalkan ya sekarang aku masih seperti yang dulu, dan kalau Intan bisa nerima aku bisa terusin nih hubungan sama Intan. Ya sekalipun status aku sama Intan sekarang masih belum pacaran kan, tapi kan aku udah dari dulu ngejar-ngejar dia, tapi dia nggak mau sama aku karena aku ya ekonomi aku masih belum stabil, dan bahkan bisa dibilang aku ini orang nggak punya. Aduh, ya udah deh, aku coba buat nyari Intan dulu. Aku cari Intan, aku tahu Intan biasanya ada di ya tempat kesukaan dia. Kalau enggak aku telepon aja deh bentar lagi. Ya udah deh, aku jalan dulu. Gita ini di sebelah mana ya? Katanya di sekitar sini. Mana rame banget lagi. Ya tempat apa lagi? Ada aja deh Pak Gita. Dia nggak tahu apa sekarang aku nih lagi bingung nyariin dia. Mana di kantor juga ada klien penting yang butuh buat ketemu sama Pak Gita. Padahal dari kemarin aku tuh sudah bilang kalau hari ini kita bakal ada meeting penting. Klien yang dari luar kota bakal datang hari ini, tapi Pak Gita malah gak ke kantor. Pak Gita nih kenapa sih? Ini juga aku lagi jam kantor tapi harus terpaksa ke sini buat jemput Pak Gita. Kalau nggak kayak gini kan gak enak sama klien. Ini bisa ngerusak citra kantor juga. Dikiranya nggak sportif. Aku mau cari kemana lagi? Aku nggak ngerti tempat di sini. Ini juga pertama kali Pak Gita nyuruh ke sini kan. Ada acara apa sih sampai sepenting itu emang? Sampai ninggalin kantor.
Mana aku juga udah mepet banget ini. Gimana ya? Apa aku cari ke sana aja? Siapa tahu pagi tadi di sana. Duh, mana ya Mas Gita? Aku nggak sabar banget ketemu sama dia. Bentar lagi aku jadi calon istrinya Mas Gita. Kan Mas Gita kan udah kaya raya. Nggak kayak dulu. Dulu mah nggak punya apa-apa dia. Sekarang 90 derajat dia itu udah berubah. Sedangkan dulunya aku gak suka sama dia. Ya udah sih nggak apa-apa, lagian juga bentar lagi aku bakalan jadi orang kaya yang terkenal. Oh iya, di satu sisi kan Mas Umar itu kan suka juga sama aku, tapi dia hanya karyawan biasa, nggak kayak Mas Gita. Mas Gita kan udah jadi bos. Ya kalau semisal aku itu milik Mas Umar, aku ya nggak jadi apa-apa, nggak bakalan terkenal juga. Ya udah sih, aku tunggu di sana aja deh. Duh, dengan aku berpenampilan seperti ini, pasti Mas Gita bakalan tertarik. Aduh, lagi duduk-duduk sendirian aja. Nih mana temennya, Tan? Nggak ada, aku lagi sendirian. Emang mau ketemuan sih? Boleh aku duduk? Boleh. Kamu mau ketemuan? Iya, aku mau ketemu sama seseorang. Siapa? PDKT-an kamu? Mas Gita, kamu udah tahu kan kalau Mas Gita dari dulu itu suka sama aku. Dan juga Mas Gita itu sekarang itu berubah drastis. Kamu kalau diajak ketemuan sama aku kenapa susah banget? Giliran orang lain kayak yang gampang aja gitu. Kenapa, Tan? Alasan aku itu ya jarang untuk mau ketemu sama kamu ya karena aku sibuk, dan juga kamu kan di sini hanya karyawan biasa, jadi aku nggak mau sama kamu. Ya mohon maaf sih, sebenarnya ya aku lebih milih Mas Gita daripada kamu. Mas Gita sekarang dan dia setahu aku sih, aku dengar juga sih, dia udah punya rumah, dia udah punya mobil juga. Jadi ya kayaknya aku sekarang semangat banget dan aku gak sabar banget ketemu sama dia. Jadi itu alasan kamu untuk nggak mau sama aku? Karena aku karyawan biasa, sedangkan orang yang bakal kamu temuin sebentar lagi dia lebih dari aku. Iya. Tan, aku tuh dari dulu suka sama kamu, cuman kamunya aja yang ngerasa nggak pengertian. Emang aku hanya dipandang sebelah mata sama kamu, Tan. Aku itu bisa berusaha lebih, Tan. Ya, aku akan buktikan sama kamu bahwa aku bisa juga jadi lelaki idaman kamu. Aku gak mau punya pasangan, apalagi calon suami ya modelnya seperti kamu. Karena aku gak mau ya dipandang sama orang-orang sebelah mata. Karena nanti malah aku diomongin karena suaminya itu ya karyawan biasa, bukan yang pemilik perusahaan gitu. Jadi ya kamu harus sadar diri. Kenapa aku nggak mau sama kamu? Jangan gitu, Tan. Setiap orang pasti hidupnya bakalan berubah, dan aku pun tidak akan selamanya seperti ini. Siapa tahu kalau aku menikah sama kamu, ya rezeki kita bisa diperluas. Enggak, aku nggak mau. Kenapa ya sih, aku nggak Tan? mau nemenin cowok itu dari nol.
Enak aja. Hidup aku kayak gini udah susah, terus aku ditambahin sama pasangan yang kayak kamu gini. Duh, enggak. Tan, coba Malah deh. aku yang ada tuh stres lama-lama. Kamu pikir-pikir lagi. Belum tentu juga si Gita itu bakalan mau. Kalau aku sih sudah 100% bakalan cinta mati sama kamu, Tan. Terus kita tuh bakalan mau sama aku. Lagian dia ngajak ketemuan kan. Tapi aku gak bakalan ya patah semangat untuk ngejar-ngejar kamu, usaha untuk kamu, Tan. Duh, udah deh, mending kamu pergi aja deh dari sini daripada ntar Mas Gita malah datang. Ntar aku dikira pacaran lagi sama kamu. Udah ya, aku nggak mau. Kamu mesti ragu, Tan. Segitunya kamu sama aku, Tan. Ya iya, lagian kamu udah bukan pilihan aku. Tan, coba kamu pikir-pikir lagi. Apaan sih pegang-pegang? Stres banget deh jadi orang. Udah, mending kamu sana deh, fokus kerja. Biar kamu tuh kayak si Gita gitu. Jadi bos, jadi pemilik perusahaan. Ingat ya, kamu bakalan nyesel nanti. Ingat aja omongan aku. Apaan sih? Gak bakalan. Aku yakin kamu nanti akan datang ke aku dan bertekuk lutut di hadapan aku. Udah deh, mending pergi aja sana. Yang ada tuh kamu bentar lagi bakalan nyesel. Terserah kamu aja. Tahu perasaan aku happy kayak gitu. Kayak gitu. Nggak bakalan sih aku. Hidup aku nggak bakalan kayak sekarang. Pasti hidup aku bakal ada peningkatan dan jadi ibu bos. Karena kan Mas Gita kan udah jadi bos tuh. Tapi semoga aja ya Mas Gita itu beneran jadi bos. Ya aku takutnya malah beneran apa yang Umar katakan tadi jadi kenyataan. Tapi enggak sih, aku yakin Mas Gita tuh bakalan beneran jadi bos. Tapi mana ya? Pasti Mas Gita ketemuan kesini, dia itu bakalan bawa mobil, nggak kayak si Umar bawa kendaraan motor panas-panasan. Ntar kalau ada hujan, kena hujan, malah berubah penampilan aku yang ada. Untung aja sih aku cepet-cepet ngusir dia. Aku udah keburu banget nih ketemu sama Intan. Jadi sekarang aku bisa ketemu lagi sama Intan dan bilang kalau misalkan ya aku masih seperti yang dulu. Kalau Intan misalkan terima aku, ya berarti aku bisa meneruskan hubungan aku sama Intan. Ya, aku udah keburu banget nih mau ketemu. Katanya Intan ada di daerah sekitar sini. Vina? Pak, saya dari tadi nyariin Bapak. Aduh. Ya sih, Pak. Kamu ada apa, Vin? Apanya ada apa sih, Pak? Tadi kan saya udah bilang, Pak. Saya sekarang itu lagi butuh Bapak buat ke kantor. Di kantor itu lagi butuh Bapak sekarang. Kalian yang dari luar kota kan saya udah bilang, Pak, kalau hari ini jadwal meeting sama mereka. Mereka udah nungguin Bapak. Gini, Vin. Aku gimana ya cara ngomongnya ya? Itu nggak bisa di cancel ataupun ditunda dulu, gimana? Nggak bisa dong, Pak. Ini kan udah dari jauh-jauh hari, Pak. Kemarin saya juga udah bilang sama Pak Gita kalau misal hari ini kalian dari luar kota bakal datang buat meeting, dan mereka nggak bakal meeting kalau misal nggak ada Bapak, nggak bisa diwakilkan, Pak. Aku masih ini, Vin, masih ada acara sekarang, mau ketemu sama seseorang. Jadi ini nggak bisa ditunda, ini soalnya mendesak banget, Vin. Kenapa nggak ketemu nanti aja sih, Pak? Aduh. Pak, ke kantor aja ya, Pak. Ini nggak enak banget, Pak. Mereka udah nungguin Bapak dari tadi. Gini, Vin, kalau memang dia memang benar-benar butuh sama perusahaan kita, dia nggak bakalan kecewa sekalipun nungguin aku agak lama. Ya, tapi nggak bisa kayak gitu dong, Pak. Nggak bisa seenaknya juga. Kan aku buat mereka juga ada uang. Siapa lagi nih udah janji dari dulu dari kemarinnya. Menurut kamu enaknya gimana? Iya, Bapak lama nggak kira-kira buat ketemu sama Ya, suaminya?
Aku nggak bisa memastikan berapa lama waktu yang harus aku ini, Vin. Gini deh Pak, Bapak selesain dulu ketemuannya, tapi jangan lama-lama Pak. Pokoknya kayak mau kita harus jadi meeting. Gini aja deh, kalau misalkan dia memang benar-benar butuh, dia suruh ke rumah aja, ataupun kamu tunggu di rumah aja ya. Aku masih ada acara ini, soalnya penting banget, ini nggak bisa diundur. Udah deh Pak, kalau gitu beneran ya. Iya, kalau Saya tunggu di rumah Bapak kalau gitu. kamu tunggu di rumah, ya kamu tunggu di rumah aku aja. Ya udah kalau gitu. Bapak nggak mau saya anterin? Nggak usah, aku mau jalan aja sendiri. Hati-hati Pak. Ya. Mana ya, Mas kita lama banget dari tadi aku nungguin. Hai Tan. Hai, Aduh. wah, jalan kaki Mas. Iya, lagi kan juga deket kok lokasi di sini dari rumahku. Kamu udah ini ya dari tadi nungguin ya? Iya nih, aku dari tadi nungguin. Kira Mas tuh sibuk banget. Ya, dibilang sibuk ya memang sibuk sih Tan, tapi aku juga bisa ya ngeluangkan waktu buat ketemu sama kamu. Ya, nggak apa-apa sih, aku mengerti sih kalau misalkan Mas Gita sekarang udah sibuk banget. Ya, jelas Mas Gita kan sekarang udah jadi bos. Hah? Jadi bos? Kamu kata siapa? Bentar, bukannya Mas Gita jadi bos? Oh, enggak Tan. Mungkin kabar itu salah. Terus sekarang Mas Gita kerja apa? Ya aku kerja serabutan Tan. Jadi kalau ada orang yang nyuruh aku kerja buat, ya kadang disuruh editing, disuruh bikin program gitu aja sih. Kalau nggak ada orang yang butuh pekerjaan itu, jasa itu, aku nggak dapat duit. Jadi Mas Gita sama sekali nggak kerja di kantoran gitu? Enggak. Kamu emangnya tahu dari siapa sih? Udahlah, nggak penting. Tapi intinya aku capek sih dari tadi nungguin Mas Gita, lama banget dari tadi. Duh, pokoknya aku sibuk banget hari ini. Udah capek aku nunggu. No. Tan, kamu mau kemana? Ya aku banyak urusan. Ya aku tahu kamu banyak urusan. Aku juga banyak urusan sebenarnya. Tapi kan aku udah mencoba untuk ngeluangkan waktu aku buat ketemu sama kamu. Kenapa kamu tiba-tiba marah-marah kayak gini? Urusan apa sih Mas? Perasaan kamu kerja serabutan bukan kantoran? Ya iya, memang sekarang kebetulan ada orang yang butuh jasa aku. Aku nyesel banget nungguin dari tadi hampir 1 jam ya aku nungguin di sini, panas-panasan kayak gini. Oh, jadi kamu mau nunggu aku karena aku kerja di kantoran gitu? Iya, aku denger aja. Kata orang sih kamu kerja di kantoran dan kamu jadi bos di situ. Jadi kamu setelah denger aku nggak jadi apa-apa, kamu nggak mau sama aku gitu? Ya jelas Mas, udah dari dulu aku tahu dari dulu emang kamu ya susah, Tan, miskin ya. Tapi kenapa sekarang malah bohongin aku kayak gini ya? aku bukan bohongin kamu, tapi aku ngomong apa adanya. Aku udah dari dulu ngejar-ngejar kamu, Tan. Kamu berarti nggak menghargai perjuangan aku dong? Perjuangan apaan Mas? Seharusnya ya kalau emang kamu memperjuangkan aku untuk jadi pasanganmu, bukan malah kayak gini. Seharusnya kamu itu merubah ekonomi kamu, penampilan kamu kan. Terus aku mau jalan ke sini, mau ketemu sama kamu, aku harus pakai jas ya? Ya aku berharapnya kamu itu memakai jas, kamu itu kesini ketemu aku pakai mobil gitu, kayak kok malah jalan kaki. Ternyata kamu masih tetap ya kayak yang dulu ya. Kamu nggak bisa menghargai ya perjuangan aku seperti yang aku bilang tadi. Ya kalau kamu udah tahu Mas, kalau aku itu ya tidak berubah sifatnya, ya jelas kamu harus berubah lah. Ya aku mau ketemu sama kamu sekarang ini. Aku berharap kamu udah merubah sikap kamu, tapi kenyataannya ya tetap kayak yang dulu. Kamu nggak ada perubahan, masih tetap ya maunya sama orang kaya, orang yang berada. Tan, di dalam hubungan yang baik itu kita harus saling sama-sama melengkapi, bukan saling menodai.
Intinya, kamu kan apa ya? Ngelihat aku, cara pandang kamu terhadap aku seakan-akan aku ini ya nggak punya apa-apa. Tapi aku bisa kerja kan, aku bisa mencukupi kamu. Kayaknya kalau misal aku itu jadi istri kamu, duh, gak bakalan betah deh aku. Apalagi sekarang jadi pacar aku. Tuh udah deh, mending aku cari yang lain aja daripada sama kamu. Udah, aku pergi aja. Ternyata Intan masih seperti yang dulu. Jadi aku nggak bisa terus-terusan ngejar-ngejar dia. Jadi sekarang ini udah terakhir aku berketemu sama dia. Dan selanjutnya aku nggak bakalan mau lagi ketemu sama dia. Aku harus move on sama dia. Duh, kesel banget deh. Aku ketemu sama cowok yang modelan kayak gitu. Kenapa ya? Aku kira dia itu emang beneran bos. Ternyata malah aku dibohongin kayak gini sama dia. Padahal kan, duh, bener kata si Umar, aku nyesel. Mana bentar lagi aku harus ngelamar pekerjaan lagi. Oh, capek banget. Kan aku berharapnya itu ketemu sama dia tuh jadi bos, aku nggak bakalan ngelamar pekerjaan. Kok malah sekarang dong makin nggak karuan hidup aku. Pak Gita nih mana sih? Katanya disuruh nunggu di sini, tapi gak datang-datang. Oh. Terus aku harus gimana coba? Apa yang aku harus omongin sama klien aku nih kalau kayak gini ceritanya? Untung aja kliennya gak langsung aku suruh ke sini, tunggu kabar dari aku dulu. Nah, kalau misal ikut ke sini kan kasihan, kepanasan, malah gak dibuka pintu lagi. Gak bisa nih kayak gini terus. Aku emang harus nyusulin Pak Gita. Iya tuh, harus gimana aku? Mana habis ini bakal ada yang ngelamar kerja. Iya kan? Jadwalnya hari ini kan? Nah kan bener. Pak Gita kenapa nggak mau paham sih? Nih ya, aku nih manusianya cuma satu orang, tangan aku cuma dua, kepala aku cuma satu, tapi banyak kerjaan yang harus aku tangani hari ini. Nggak bisa nih kalau nggak disusul, emang aku susul Pak Gita nih biar cepetan. Ketemu siapa coba? Pak Gita, susahin banget sama saya. Jalan lagi ya. Oh, permisi Mas. Oh, Mas Umar. Ternyata kamu datang juga. Aku sebenarnya ya nggak apa-apa ditolak sama perempuan. Cuman hargain aja pengorbanan aku, usahaku itu hargain aja kayak gitu. Jadi nggak apa-apa nih. Aku bakal maafin kamu. Terus kamu mau minta antar sekarang, aku bakal anterin kamu. Ya tapi satu hal, yaitu kamu harus nurut perkataanku. Biar apa ya? Biar kamu itu hidupnya bahagia ke depannya. Iya Mas, aku pasti bakalan nurut sama Mas Umar. Ya, tapi yang terpenting sekarang aku harus anterin aku karena ini urgent banget. Iya, aku paham. Karena kamu terlalu mengedepankan harta sampai-sampai kamu memandangku sebelah mata tadi. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini mau dianterin kemana? Ya, dianterin ke kota. Kayaknya bukan di kota deh Mas. Tunggu, aku lihat serokan dulu ya. Oh, deket sini kok Mas. Cuman ya di perdesaan gitu. Ya udah, ngikuti itu aja. Aku nggak begitu paham soalnya di daerah sini. Ya udah yuk.
Masih jauh nggak? Belum mas, bentar. Bingung deh. Bingung gimana? Ini beneran masuk ke gang ini nggak sih? Soalnya, duh, mana sinyalnya putus-putus lagi. Kamu itu sebenarnya mau ngelamar ke siapa? Kok ke rumah-rumah kayak gini? Biasanya itu ke kantor, Tan, bukan ke rumah-rumah. Iya, tapi aku janjian di sini. Ya, tapi itu gimana kalau nggak bisa, sinyalnya juga muter-muter. Gimana mau ke Sherlock itu? Aku juga nggak begitu tahu di daerah sini itu di mana. Terus gimana ya? Mana? Aku nih udah janjian jam 1. Tan. Kalau kamu tadi nggak nolak aku, mungkin kamu nggak bakalan sampai susah-susah ngelamar kerja kayak gini. Tapi gimana caranya ya? Sekarang bingung sendiri. Kamu tuh jadi wanita jangan membingungkan. Kalau ada laki-laki yang mau membuat hidup kamu bakal enak, harusnya kamu terima. Tapi pikiran aku sudah, ya, nggak lagi. Pusing banget lagi. Makanya kamu itu yang jelas kalau mau ngelamar kerja itu tempatnya di mana. Jangan mau kalau misal mau dikirim-kirim ke rumah kayak gitu. Akhirnya apa? Bingung sendiri kan sekarang. Aku dijemput sama kamu sih. Bu. Aduh. Ini orangnya. Intan, Gini Bu, iya saya mau ke rumahnya yang Ibu Sherlock tadi. ya mau banget, ini baru mau balik. Oh gitu. Oh ya, kamu berkasnya udah dibawa semua kan? Duh Bu, berkas-berkasnya nggak dibawa Bu sama saya. Tapi saya ada file kok Bu. Oh ya udah, kalau gitu nanti tanya aja biar saya bisa baca biodata kamu. Oh ya, kenalin, ini Pak Gita, calon bos kamu. Dia siapa? Orang yang Gimana mau Bu? melamar pekerjaan hari ini, Pak. Iya, saya asisten manajer. Bos. Iya. Kenapa? Oh jadi ini pelamar kerja yang katanya kamu gitu. Iya, Bapak udah kenal sama dia. Bentar. Loh, kok bisa? Oh ya bagus dong kalau emang udah kenal. Nggak bagus untuk kantor kita. Dia mantan aku yang barusan nolak aku. Aku kan tadi bilang sama kamu, kalau misalkan aku mau ketemu sama orang yang aku deketin, tapi ternyata dia nggak mau. Ini mantan Pak Gita. Tapi dia nggak mau sama aku karena aku katanya orang miskin. Masih belum sempat pacaran jadi. Tapi tadi kamu bilangnya kan kamu bukan bos. Ya aku cuma mau nyoba kamu. Ternyata kamu masih seperti yang dulu kan. Kalau misalkan kamu tadi mau nerima aku bakalan penuhi kebutuhan kamu semuanya. Iya. Kalau kayak gini, ya terserah Bapak aja mau nerima dia atau enggak. Lagian yang mau jadi karyawan di sini juga masih banyak. Ya kalau semisal Pak Gita ngerasa nggak nyaman dengan keberadaan Mbak ini, ya nggak apa-apa. Tapi Bu, saya butuh banget Bu. Saya butuh banget kerjaan Bu. Terus gimana Bu? Ya tapi Mbak Intan, saya mohon maaf banget ya. Saya nggak bisa nerima, lagian Mbaknya juga seharusnya beruntung kalau misal tadinya mau bareng sama Pak Gita. Pak Gita mau menuhin semua kebutuhan Mbaknya juga sekarang bisa. Mau beli satu toko kosmetik juga dia mampu. Jadi mungkin emang udah bukan berjodoh dulu ya Mbak. Jadi Mbaknya bisa ngelamar kerja di tempat lainnya. Jadi gini Tan, aku cuma mau bilang sama kamu perbaiki dulu kepribadian kamu. Jadi nanti mungkin ya adalah beberapa kantor yang bakal menerima kamu. Tapi kalau misalkan sikap kamu masih seperti itu, nggak ada satu kantor pun yang bisa menerima kamu. Ingat kata-kataku. Yaudah Vin, aku masih banyak urusan. Kita pulang aja sekarang. Udah, mari. Ya Pak. Terus gimana sekarang kan? Mau pulang? Mau dianterin? Ya mending. Atau mau kemana? Wah, mending pulang aja deh. Kok stres banget ya? Ayo.
Aduh. Yaudah yuk. Sudah. Udah. Makanya lain kali kalau aku sudah mengungkapkan perasaan sama kamu, kamu harus mau. Mentang-mentang si Pak Gita, siapa yang nggak tahu sama beliau? Dia itu orang kaya, giliran ditolak di pinggir jalan, malunya sampai ke gunung sekarang. Udah yuk cepat. Ah,